Jadi ada 4 fungsi yang dimainkan oleh guru sejati. Yang pertama penuntun, yang kedua penyaring, yang ketiga cermin, dan yang keempat kompas spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru sejati menuntun kita ke kebenaran yang lebih sejati. Kalau dalam epistemologi Islam, ke aspek yang hakul yakin, yang tidak sekedar ilmu yakin maupun ainul yakin. Ilmu yakin itu kalian taunya dari buku-buku, dari informasi-informasi, itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin itu kalian melihat sendiri sih, tapi belum mengalami. Kalau hakul yakin itu ngalami langsung. Kalian belajar kitab tentang sholat, itu ilmu yakin. Kalian lihat orang sholat, itu ainul yakin. Kalian sendiri yang sholat dan merasakan apa dan bagaimana rasanya, seperti apa sholat itu, itulah hakul yakin. Jadi karena merasakannya dalam diri kita yang paling dalam. Jadi ini materi ini, kalau dicari nanti ada di materi epistemologi. Yang kedua, guru sejati itu penyaring untuk kita memutuskan mana baik, mana buruk. Seperti tadi loh, hati nurani kita, kalau kita milih yang buruk, dia akan memberontak. Dia akan tenang, nyaman, begitu kita milih yang baik. Nah, ini kok bisa begitu Pak? Yang nuntun guru sejati dalam tanda petik. Jadi yang mengarahkan memang guru sejati, unsur cahaya, unsur ilahiyah dalam diri kita. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa tenang, begitu kita milih yang baik. Ada rasa gelisah, begitu kita milih yang negatif. Yang ketiga, guru sejati itu cermin untuk kita mengenali diri kita apa adanya. Kadang-kadang suara hati kita karena dituntun oleh guru sejati mengarahkan pada kebaikan, sementara nafsu kita mengarahkan pada yang enak saja sih. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu baik. Nah, ini jadi bahan refleksi kita. Jadi cerminan, oh ternyata aku itu orang yang masih begini. Ternyata aku itu orang yang sadar sih salah tapi ditabrak saja. Oh ternyata aku orang ini yang lama-lama mulai tidak peka lagi terhadap salah dan dosa. Jadi ini cerminan. Jadi tuntunan guru sejati akan menyadarkan kita tentang siapa kita. Makanya guru sejati itu disebut kompas spiritual. Dialah yang nuntun kita, mengarahkan kita. Tapi namanya kompas itu kadang-kadang kita kalah oleh nafsu kita, kalah oleh bisikan setan kita. Yang di situ kemudian fungsi cermin kembali main. Iya ya, aku itu ternyata tidak sejernih itu, tidak sehebat itu cerminnya main. Jadi ada 4 fungsi yang dimainkan oleh guru sejati. Yang pertama penuntun, yang kedua penyaring, yang ketiga cermin, dan yang keempat kompas spiritual. Yuk, kita lanjutkan. Nah, bagaimana Pak kemudian menemukan atau membangkitkan guru sejati dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya dalam filsafat Jawa secara umum jalannya 3. Yang pertama menyucikan hati, tazkiyatun nafas. Yang kedua laku prihatin atau tirakat. Yang ketiga olah rasa.
Nanti kita jelaskan sendiri olah rasa ini. Tazkiyatun nafs berarti membersihkan hati dari sifat-sifat negatif, iri, dengki, benci, keterikatan. Ayo kita bersihkan. Karena kalau masih diwarnai ini, sulit kita memahami sesuatu secara jernih. Sulit kita bisa menuruti hati nurani. Orang yang benci sekali misalnya. Orang yang benci sekali kacamatanya kacamata kebencian. Cara pandang, perilaku, kata-kata ya disetir, diarahkan hanya oleh kebenciannya. Orang yang iri juga begitu, disetir oleh rasa irinya. Orang yang dengki, orang yang sombong dan lain sebagainya seperti itu. Maka ini perlu dibersihkan. Karena karakter negatif tadi jadi titik gelap dalam hati nurani. Kalau dia jadi titik gelap, ya dia tidak bisa nanti pada akhirnya memantulkan suara dari guru sejati. Jadi memantulkan cahaya ilahi dalam dirimu. Jalan pertama tazkiyatun nafas. Kalau istilahnya tasawuf, takholli. Bersihkan diri dulu. Ya. Caranya gimana Pak? Ya tobat. Yang salah-salah direvisi, yang keliru-keliru diluruskan. Jalan kedua tirakat atau prihatin. Orang Jawa kadang menyebutnya topo. Apa isinya? Mengendalikan diri, melatih kesabaran, menjaga hati dari godaan dunia, ini prihatin. Puasa, mengurangi makan, mengurangi tidur, ini laku prihatin. Bukan berarti karena tidak mampu, ya karena memang ingin melatih diri. Nah, alhamdulillah kan kalian kadang-kadang kan sudah tirakat karena memang tidak punya saja. Tidak apa-apa kan sekalian tirakat sudah, sekalian prihatin. Pak saya itu uang saya kadang cukup, kadang tidak sampai akhir bulan. Ya sudah, nawa itulah sekalian tirakat sudah dalam hidup. Sopo ngerti nanti sakti kamu. Jadi ya memang ini jadi salah satu jalan. Untuk apa? Melatih pengendalian diri, kita perlu banyak latihan tirakat. Tidur itu enak, tapi kalau kalian bisa mengendalikan waktu tidurmu, akan lebih membahagiakan. Makan itu enak, tapi kalau kamu bisa ngerem hasratmu untuk makan, apalagi makan berlebihan, maka hidupmu akan jauh lebih terkontrol, dan keterkontrolan itu akan membuatmu jauh lebih bahagia. Itu kan rahasianya. Kenapa sih Rasulullah itu bilang makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam rumus makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu ada unsur tirakatnya. Ada unsur pengendalian diri. Dan jadi sekedar makan pun Rasulullah mengajarkannya ada unsur pengendalian diri, kontrol dirinya. Bukan sekedar masalah kesehatannya, ya pasti itu menyehatkan, tapi di situ kita belajar ngontrol diri kita. Biasanya kan makan itu, kalau apalagi makanannya enak, itu kita sak pol-pole. Jangankan sebelum kenyang, kalau kita kekenyangan pun ayo. Eman-eman Pak, nih, kalau makan itu kan gongnya biasanya di belakang, yang enak-enak kamu makan terakhir kan. Justru itu disuruh berhenti, wah itu ganjel sekali itu. Tapi kalau kamu mampu seperti ini luar biasa. Jadi daya tirakat, daya prihatin. Buahnya apa Pak? Pengendalian diri. Baik ya, jadi ini rumus menemukan guru sejati, menyucikan hati dan laku prihatin. Yang ketiga, olah rasa. Olah rasa ini berhubungan dengan bagaimana kita membersihkan dimensi batin kita. Jadi olah rasa itu menajamkan kesadaran batin
agar kita bisa menangkap kebenaran, menangkap kehendak Tuhan, dan memahami makna di balik segala peristiwa. Kadang-kadang digambarkan seperti menjernihkan air yang keruh, sehingga cahaya bisa terlihat. Jadi nanti ada rumusnya olah rasa ini. Tapi diingat-ingat, rasa itu tidak sekedar rasa ya, tidak sekedar emosi, tidak sekedar Pak ini pedas, ini pahit, tidak sekedar itu, awas keliru. Itu kalau itu kan rasa fisik. Ini rasa batin. Rasa batin pun ya tidak sekedar emosi. Kalau dalam falsafah Jawa, yang namanya rasa itu setidaknya ada 3 jenis. Ada rasa pribadi. Rasa pribadi itu kepekaan kita terhadap diri kita, sisi batin kita. Ini loh, rasa pribadi itu. Wah, sedang marah nih saya. Tersinggung ini kelihatannya saya. Itu tidak gampang loh orang bisa seperti ini. Orang itu biasanya nganggap dirinya stabil saja, padahal tidak stabil. Ternyata aku kecewa ini saat ini. Ini namanya rasa pribadi. Bisa mengenali diri, membaca emosi diri. Ini namanya rasa pribadi. Biasanya ya untuk bisa seperti ini harus mengambil jarak dari diri kita. Kalian mengamati dirimu yang sedang marah, mengamati dirimu yang sedang kecewa, mengamati dirimu yang sedang gelisah. Ini namanya rasa pribadi. Boleh dicoba ya nanti. Mungkin kalian nyari kaca terus lihat dirimu. Seperti apa ya emosiku sekarang. Baik. Saya pernah baca, lupa di mana, tapi coba latihan mengambil jarak dengan dirimu itu dengan cara memanggil namamu sendiri. Ngobrol dengan dirimu. Mungkin rasanya agak cringe ya. Coba kamu panggil namamu sendiri, kan unik itu. Wahai Faiz, itu tidak enak ya rasanya. Tapi kalau kamu mampu begitu, kamu sudah bisa ngobrol dengan dirimu. Jadi kamu bisa mengambil jarak dari dirimu. Coba kamu latih itu. Apa ya? Ini kemampuan kita detachment. Kalau namamu Agus ya berarti Agus sedang sedih nih karena gitu ya. Jadi kan itu namanya kamu sedang mengambil jarak dari dirimu. Jadi kamu membahas yang dibahas dirimu sendiri. Itu namanya rasa pribadi. Nanti ada rasa sosial. Rasa sosial itu daya empatik. Aku bisa merasakan yang engkau rasakan, itu rasa sosial. Aku bisa merasakan kegelisahanmu. Aku paham kesedihanmu. Itu rasa sosial. Nah, kali ini sebenarnya tidak di rasa pribadi, di rasa sosial. Tapi guru sejati itu rasa ilahi. Kesadaran batin kita tentang hadirnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu begini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ini dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh sebenarnya. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu nanti dalam prakteknya di ilmu tasawuf dekat dengan namanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu ngawasi kita. Bahwa Tuhan selalu di sisi kita mendampingi kita. Sehingga kita tidak berani sembrono. Mau melakukan apa saja. Iya ya Tuhan ngawasi saya ini. Malu saya kalau melakukan yang seperti ini. Ya tidak ada satupun orang tahu. Tapi kan Allah tahu. Ini kesadaran muraqabah namanya. Istilahnya rasa ilahi. Ya, jadi ada rasa pribadi, ada rasa sosial, ada rasa ilahi. Lah terus bagaimana Pak mengolah rasa itu? Dalam falsafah Jawa nanti ada tahapannya.
Tahapan awal namanya srawung rasa. Setelah itu seleh rasa. Setelah itu manunggal rasa. Jadi srawung rasa atau mengenali rasa, seleh rasa memasrahkan rasa, dan manunggal rasa menyatu dengan rasa. Srawung rasa mengenali rasa, peka terhadap perasaan kita sendiri. Sebentar lagi mesti marah ini saya kalau situasinya begini. Itu peka namanya. Ketemu orang model ini, secerewet ini tersinggung ya aku mesti. Nah itu. Kalau orang ngomongnya nyelekit sekali itu saya biasanya tidak betah, tidak tahan. Mengenali rasa dirimu. Wah ini saya sedih, ini saya ketakutan, ini saya itu. Srawung rasa itu buahnya kita jadi eling lan waspada. Saya tidak mendekat-dekat ke sana lah, karena kalau di sana saya mesti tergoda. Saya agak menjauh dari teman yang itu karena toksik sekali. Saya mesti terpengaruh jadi misuh-misuh. Itu kita jadi eling lan waspada ketika mengenali rasa diri kita. Ini namanya srawung rasa. Langkah selanjutnya setelah kenal apa? Seleh rasa. Seleh rasa itu kita ikuti iramanya. Kita terima diri kita yang sedang marah, kemudian biarkan dia hadir, kemudian kita ambil jarak. Kalau memang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Itu namanya seleh rasa. Jadi pasrah. Iya sih, saya sedang marah. Iya sih, saya sedang sedih. Ini namanya seleh. Diakui. Tapi tidak terikat di situ, terus kita hayati, pada saatnya kita lepaskan. Ini namanya seleh. Jadi kalau di Jawa ada peribahasa wong salah kudu seleh. Seleh pasrah, iya ini salahku dan akan aku lepaskan, aku perbaiki. Namanya seleh rasa. Jadi setelah srawung rasa kita kenali, kita terima, kemudian kita lepaskan. Setelah dilepaskan yang terjadi apa? Nurani kita, kolbu kita jadi bersih. Kalau sudah bersih, saatnya guru sejati tadi hadir. Masuk dalam diri kita. Nanti di situ ada istilah manunggal rasa. Karena guru sejati pasti mengarahkan ke yang baik-baik. Saatnya kita bersatu dengan rasa kita yang baik-baik tadi. Ada istilah nyawiji rasa. Kita bersatu dengan rasa ilahiyah. Ini nanti ada yang menggambarkan proses ini semacam manunggaling kawula Gusti, tapi dengan definisi yang tidak sama persis dengan Al-Hallaj dan kawan-kawan. Jadi manunggaling kawula Gusti di sini bersatunya kehendak Tuhan dengan kehendak kita sebagai manusia. Yang kita inginkan itu, yaitu yang diinginkan Tuhan. Itu namanya kita sudah manunggal berarti. Kita sudah nyawiji. Allah menginginkan kita jujur dan kita juga senang kalau melakukan kejujuran. Itu berarti kita sudah bersatu. Allah menginginkan kita taat dan kita gembira menjalankan ketaatan itu. Kita juga ingin taat. Bersatu sudah, nyawiji rasa, manunggal rasa. Jadi setelah serawung kita seleh, kita jernihkan diri, setelah jernih kita bersatu. Hadirnya Tuhan dalam bentuk kebaikan-kebaikan melalui hati nurani. Itu yang disebut manunggal rasa. Ini tahapan-tahapan olah rasa. Dalam rangka apa? Membangkitkan guru sejati tadi. Dalam kolbu kita, hati nurani kita. Ada satu quotes menarik. Olah rasa adalah jalan sunyi kembali pada Tuhan.
Ia tidak butuh kata-kata banyak, tidak butuh keramaian, hanya kesungguhan dan keheningan batin. Ya, nanti kalian renungi ya kalimat ini. Rasa iku guru sejati. Yen wis ngerti rasa, bakal ngerti kersane Gusti. Rasa adalah guru yang sejati. Jika sudah paham rasa, akan paham kehendak Tuhan. Rasa yang sejati adalah jernihnya hati nurani tadi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nanti dalam konsep falsafah Jawa ada istilah samadhi atau semedi. Semedi mungkin kita membayangkannya orang yang diam, menunduk, dan lain sebagainya itu ya. Yo, ilustrasinya begitu. Tapi yang jelas, kalau dalam filsafat, semedi itulah wadahnya olah rasa. Apa sih semedi itu? Laku diam, hening, menyatu dengan kesadaran batin kita. Jadi proses rawung, kemudian seleh, kemudian nyawiji manunggal, itu bisa kita jalankan antara lain dalam proses semedi. Nah, ini kalau di tasawuf dekat dengan konsep uzlah. Ayo kita menjauh sebentar dari keramaian, mencari keheningan, membaca, memahami dimensi batin diri kita. Kenapa sih Pak kok harus semedi segala? Mbok ya biasa saja bareng-bareng orang, rame-rame. Logikanya begini. Kalau kita masih rame terlibat dalam keramaian, kita mesti sulit fokus. Jadi pikiran yang gaduh, pikiran kalau masih rame isinya macam-macam, itu nanti bisa jadi penghalangnya rasa yang sejati. Nah, dalam kita bersemedi, pikiran kita ditenangkan, sehingga suara-suara hati nurani bisa terdengar. Jadi semedi itu isinya mengendapkan rasa tadi. Jadi kalian boleh ngambil momen sendirian sambil merenungi dirimu. Uzlah kemudian tafakkur tentang dirimu. Pahami isi hatimu, pahami suara-suara hatimu. Kalau momen semedi ini kalian jalankan, disitulah nanti guru sejati akan terdengar suaranya. Hati nuranimu suaranya bisa kamu pahami. Jadi dalam keheningannya semedi, kalian mencapai namanya hening kan linuwe. Hening yang dalam. Jadi semedi itu gunanya apa? Ngerasake rasa. Merasakan rasa yang sejati. Rasa yang sejati itu yaitu kondisi kolbu kita, batin kita yang jernih sehingga bisa memantulkan cahayanya Tuhan. Di situ nanti ada tuntunan-tuntunan dari hati kita. Oke ya, ini kalau ada yang tanya, Pak orang Jawa kok kadang-kadang semedi, kadang-kadang nyepi sebentar, mengheningkan cipta, mencari kesepian, itu dalam rangka mendengarkan suara hati yang jernih, yang tidak terkontaminasi oleh macam-macam ruwet gaduh di sekelilingnya. Nah, kalian boleh ya ngambil trik semedi ini ya, karena hari ini kan pikiran kita itu gaduh terus, rame terus. Lagi santai-santai buka TikTok, tiba-tiba disuruh bahas ijazah, terus kamu pusing lagi, ki opo urusan ijazah. Jadi kamu ndak sempet tenang, pikiranmu gaduh terus. Ambillah momen, saya ndak tahu seminggu sekali, sebulan sekali, untuk kamu masuk ke dalam, jangan terlalu sering keluar. Dengarkan suara hatimu sendiri. Semoga batinmu jernih,
Kalau belum jernih, ya bersihkan. Saya masih banyak irinya, Pak. Nah, ini serawung rasa. Saya kadang-kadang masih sombong, Pak. Saya kadang-kadang masih merasa besar, Pak. Ini serawung. Terus seleh. Nah, syukur-syukur nanti kalau sudah tazkiyah, sudah tirakat, bisa bersih, kemudian bisa manunggal. Bisa mendengarkan lagi suara yang sejati, suara hati nurani yang bersumber dari Tuhan. Itulah sebenarnya hakikatnya guru sejati. Pak, yang saya baca buku, yang diajar guru, diajar dosen, itu rujukan. Sumber-sumber untuk membantumu tazkiyatun nafas, untuk membantumu menjalani laku, sehingga batinmu bisa jernih. Ayo, guru, buku itu kan memberimu konsep, memberimu teori. Yang menjalankan kalian. Kalau tidak dijalankan, ya tidak dapat apa-apa. Sebanyak apapun gurumu, kalau tidak ada yang kamu jalankan, ya kamu tidak berubah apa-apa. Jadikan itu pertimbangan dalam batinmu untuk mendengarkan suara hati.